Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya kembali dapat menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dalam renungan pagi dalam program Bible and Coffee ini kita memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, iya kan? Maka Alkitab katakan segala yang baik itu akan ditambah-tambahkan dalam kehidupanmu. Bagian kita cari Tuhan, bagian kita utamakan Tuhan, maka anugerah, berkat, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk menjadi berkat bersama-sama dengan membagikan kembali renungan singkat ini di akun-akun media sosial kita, di WhatsApp grup, sehingga akhirnya melalui hidup saudara dan saya kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberkati setiap umat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Kita bisa jadi berkat. Sekarang jadi keputusan kita, maukah kita jadi berkat? Iya kan saudara? Dan saya berharap setiap umat Tuhan turut dikuatkan, turut diteguhkan melalui perenungan firman Tuhan setiap hari. Kita perlu firman. Karena itu kita akan kembali merenungkan firman Tuhan hari ini sebelum kita memulai segala sesuatunya. Kita berdoa saudara, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berterima kasih karena kami adalah orang-orang yang berbahagia, yang merenungkan firman Tuhan, yang mendapatkan kekuatan. Tatkala kami menghadapi badai, tatkala kami menghadapi pergumulan, kami terus dikuatkan. Karena kami tahu masalah boleh ada, pergumulan masih tetap ada dalam hidup kami, tapi Allah ada untuk menguatkan dan meneguhkan setiap langkah kami dengan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan kami dimerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal 94 ayat 12 dan ayat 13, pemazmur bilang begini, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Jadi orang yang berbahagia bukanlah orang yang memiliki segala sesuatu saudaraku. Orang yang berbahagia bukanlah orang yang memiliki kedudukan tinggi. Karena kedudukan tinggi ada waktunya, dia akan pensiun, ya kan? Orang yang berbahagia bukanlah orang yang memiliki keuangan lebih daripada orang-orang lain. Karena uang bisa habis, ya kan? Ada orang bilang, pendeta kekayaan saya tidak habis 7 turunan. Masih ada 8, masih ada 9 saudaraku. Berarti masih ada keturunan 8, keturunan 9 yang bisa saja kekayaanmu habis. Karena itu Alkitab jelas katakan orang yang berbahagia adalah orang yang diajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan dalam Tauratnya, dalam firman-Nya. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap umat Tuhan setiap hari memulai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena akan ada waktunya segala sesuatu yang kita miliki digoncang. Ayub mengalami hal yang dialami saat itu adalah segala sesuatunya diambil. Segala sesuatunya gak hilang saudaraku. Dan segala sesuatu yang dititipkan oleh Ayub diambil kembali, diproses, dibentuk. Dan Ayub bilang Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Tahu Ayub cuma bilang terpujilah nama Tuhan. Akhirnya Ayub menyadari bahwa yang menjadi kebahagiaan adalah ketika kita mengerti saya sedang diajar dan dididik oleh firman, oleh Taurat Tuhan. Bukan berarti maksud saya bukan apa yang saya miliki yang menentukan kebahagiaan saya. Amin. Tetapi yang menjadi dasar kebahagiaan kita adalah ketika kita diajar untuk mendapatkan suatu pendidikan ilahi. Dan itu yang Tuhan mau. Makanya pemazmur bilang berbahagialah orang yang kau ajar ya Tuhan dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Ayat 13, untuk menenangkan dia. Oh haleluya. Berarti kalau kita sedang diajar, dididik, dilatih, dibentuk oleh Tuhan, itu membuat kita tenang. Bukan hanya kita berbahagia, tapi kita juga adalah orang-orang yang tenang menghadapi apapun juga. Pemazmur bilang untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka sampai digali lubang untuk orang fasik. Berarti
Kalau kita menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, kita tetap tenang. Kenapa? Karena kita hidup berdasarkan firman. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya berdasarkan firman dan janji Tuhan. Bukan berdasarkan keadaan. Amin. Jadi firman Tuhan yang mendidik kita, yang mengajar kita, yang melatih kita, itu membuat kita tenang ketika kita menghadapi hari-hari sukar, hari-hari susah, hari-hari malapetaka. Sehingga pada akhirnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang diajar, yang dididik, yang dibentuk oleh Tuhan. Ya kan? Makanya dalam Ibrani, penulis Ibrani menuliskan dalam Ibrani pasal 12 ayat 10 bilang seperti ini saudara. Sebab mereka mendidik kita, orang tua kita mendidik kita dalam waktu yang pendek. Gitu kan, selama kita ada di muka bumi, kita dididik oleh orang tua kita. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ini orang tua kita mendidik kita sebagai anak. Tetapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Sama-sama bilang sama saya, semua yang terjadi. Sama-sama bilang sama saya, semua yang terjadi untuk kebaikan saya. Inilah yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ibrani bilang ya. Jadi hari ini kita diajar, hari ini kita dididik, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kalau suatu hari Tuhan sedang mendidik kita, mendewasakan, banyak hal yang Tuhan bisa buat untuk mengajar kita, mendidik kita, untuk kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, saudaraku. Sehingga kalau ada tiba-tiba gini, ada masalah yang tiba-tiba datang menghampiri hidup kita, tiba-tiba kita dirugikan, tiba-tiba kita sebagai istri diselingkuhi oleh suami kita, tiba-tiba sebagai suami kita diselingkuhi oleh istri kita, tiba-tiba kita mendengar kabar hal-hal yang kita tidak pernah inginkan itu terjadi dalam hidup kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal itu sangat-sangat mungkin terjadi, tapi kita mesti ingat Tuhan sedang mengajar kita, Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang mendewasakan kita supaya kita apa? Supaya kita tenang dalam kita menghadapi segala sesuatu. Supaya kita kuat ketika kita siap menghadapi segala sesuatu. Supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita menghadapi segala sesuatu. Jadi kebahagiaan saudara dan saya tidak ditentukan oleh keadaan. Kenapa? Karena orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang diajar. Jadi ketika ada pergumulan, ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami kesulitan, kita tetap bisa menjadi orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang mengajar kita sebagai anak-anaknya. Seorang bapa yang mendidik anak-anaknya, seorang bapa yang mendidik anak-anaknya untuk membuat anak-anaknya mengerti, untuk membuat anak-anaknya memahami tentang arti kehidupan. Demikianlah Allah mengajar setiap kita sebagai seorang anaknya. Sehingga pada akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, jangan mengeluh ketika satu hal yang tidak engkau inginkan sedang terjadi dalam kehidupanmu. Ingatlah, Dia adalah Bapa yang baik. Dia mendidik kita, Dia mendewasakan kita supaya apa? Supaya kita tinggal dalam kebaikan Tuhan. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah Allah yang membela kehidupan kita. Ini yang Ayub alami, bukan? Ayub, Alkitab katakan kurang taat apa saudaraku? Dia taat, dia takut akan Tuhan. Dia hidup saleh, dia hidup jujur. Tapi Tuhan ajar, Tuhan didik, Tuhan bentuk. Sehingga akhirnya terlihat kemurnian Ayub dalam Ayub mengikut Tuhan. Ayub tidak mengiring Tuhan, tidak mengikut Tuhan oleh karena kekayaannya. Tapi Ayub mengikut Tuhan oleh karena kesetiaannya Tuhan dalam kehidupan Ayub. Dia yang berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sehingga akhirnya Ayub menyadari bahwa apapun juga yang aku hadapi, aku alami, aku jalani sekarang, itu tidak akan pernah terlepas dari kedaulatan Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan, haleluya, selalu ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan buat hidupku. Hari ini saudara, apa yang Tuhan sedang bentuk dalam hidupmu? Apa yang Tuhan sedang rancangkan dalam hidupmu? Belajarlah bersyukur. Karena Dia Bapa yang baik, Dia yang mengajar kita banyak hal untuk kita mengerti
bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Dia Allah yang selalu menuntun kita masuk dalam rencananya. Seringkali keadaan susah, seringkali masa-masa sukar, Tuhan pakai untuk membawa kita masuk dalam rencananya yang ajaib. Bagian kita don't complain. Bagian kita jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Tetap taat, tetap setia. Maka engkau akan melihat di balik pendidikan dan pengajaran Tuhan dalam hidup kita, Dia sudah merencanakan suatu masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah Allah yang mengajar kami seperti Bapa mengajar anak-anaknya. Engkau Tuhan yang mendidik kami untuk kami dewasa, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup bukan berdasarkan apa yang kami lihat, tapi kami hidup berdasarkan apa yang Tuhan sudah janjikan, apa yang Tuhan sudah firmankan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa, biarlah hari-hari yang mungkin sedang kami gumuli saat-saat ini, kami sedang menghadapi begitu banyak pergumulan, begitu banyak masalah, arah rintangan yang harus kami jalani. Kami tahu Tuhan sedang mendidik kami melalui masalah. Kami tahu Tuhan sedang membentuk kami melalui pergumulan kami. Biarlah hati kami tetap terus terikat kepada Tuhan. Hati kami tetap terus berpaut kepada Tuhan. Karena kami tahu masalah, pergumulan, ujian, pencobaan tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Sebab Engkau Allah yang setia. Hamba berdoa, biar firman-Mu termaterai dalam hati kami ya Allah. Umat-Mu yang pagi hari ini mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, terberkati dalam nama Yesus dan dikuatkan dalam menghadapi setiap masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Dia Allah yang mengajarkan kita banyak hal, yang mendidik, membentuk kita agar kita mengerti bahwa dalam kita menjalani pergumulan masalah kita, Dia tetap Bapa yang bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua.